Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada min hadisi aliyin. Wa warada, dan telah dijelaskan, min hadisi aliyin, dari hadis Sayyidina Ali, akhrajahu, mencatatkan akan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani, fil kabiri, dalam kitab Al-Kabir, bilafzi, dengan lafal, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana Suhailan salasa marratin, melaknat sahabat namanya Suhail 3 kali, mengutuk. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, kana adalah dia, yu'ashiru an-nasa yu'ashiru, dia memungut pajak an-nasa, kepada banyak orang. Fama sakhahullahu, maka Allah menyerupakan padanya, syihaban, wajah yang hitam. Umbi'tu an umbi'a, umbi'tu, aku diberi kabar, an umbi'a, dari orang yang ngasih kabar. An Abil Hasan, dari Imam Abul Hasan, an Mujahid, dari Imam Mujahid, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, wala tuq'idu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wadhkuru idh antum qalilan fakatsartum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Surat Al-A'raf ayat 86. Wala taq'udu, dan janganlah kalian duduk, bikulli siratin, pada tiap-tiap jalanan, tu'iduna, yang kalian itu mengancam, tu'iduna, mengancam, wa tasudduna, dan menghalangi, an sabilillahi, dari jalan Allah, man, kepada orang, amana, yang beriman, bihi, kepada Allah, wa tabghunaha 'iwajan, dan mereka berharap agar orang itu iwajan, berbelok, menjadi bengkok. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, idh kuntum qalilan, ketika kalian dulu masih sedikit, umat masih belum banyak, fakasartum, lalu Allah memperbanyak kalian. Wanduru, dan lihatlah, kaifa, bagaimana, karena ada akibatul mufsidina, kesudahan daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala, berkata sang perawi, nuzilat, surat ini diturunkan, ayat ini diturunkan, fil mukasina, yaitu untuk orang-orang yang memungut pajak. Wa unsyidukum li nafsi, dan aku bernasyid, aku bernasyid kepada kalian, li nafsi, untuk mengingatkan kepada diriku, uqtul ulal muksi wala taqtaris wala taqtarisu in halalu dzalika aw haramu fa inna khairal khalqi awsa bi an idza laqitum 'ashiran faqtuluhu. Uqtul, perangilah, ulal muksi, orang-orang yang tukang mungut pajak, wala taqtaris, dan janganlah kalian mengharamkan, wala taqtaris, dan janganlah kalian membolehkan, in halalu, jika mereka menghalalkan, dzalika, akan hal itu, au haramu, atau mereka mengharamkan. Fa inna khairal khalqi, karena sesungguhnya sebaik-baik makhluk, yakni baginda Rasulullah SAW, awsa, telah berwasiat, bi'an, dengan bahwasanya, idza laqitum 'ashiran faqtulu, kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang kerjanya tukang pungut pajak, faqtuluhu, maka perangilah. A'adhanallahu min syururihim,
semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita min syururihim, dari keburukan mereka, wahimana, dan semoga Allah memelihara kita min fitnatihim, dari fitnah mereka, min fitanihim, dari fitnah-fitnah mereka. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih bahas tentang mencela tukang pajak ya, belum selesai mencela tukang pajak. Jadi ada ayat Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 86 ya, Allah menjelaskan jangan sampai kalian duduk di jalan-jalan ya, menghadang orang-orang yang pada dagang ya, ya, atau duduk di pinggir-pinggir pasar lalu ya, mendatangi pedagang untuk mengambil retribusi ya, retribusi catareman jadi retribusi ya. Ada retribusi itu memang menjadi ketentuan pemerintah, sudah dibuatkan surat-suratnya, kemudian ada keterangan perdanya kalau itu pemerintah daerah, yang kemudian disosialisasikan. Tapi ada orang-orang yang ya perdanya nggak ada ya, tapi mencetak karcis ya, mencetak karcis ya, dikasih pada orang-orang yang parkir misalnya, atau dikasihkan pula pada orang-orang yang dagang misalnya. Tuh, ada yang modelnya begitu. Karena pernah gubernur mana itu, Jawa Tengah apa Jawa Timur, saya rada lupa itu, sidak ya, ya sidak di lapangan, ditemukan ada kertas retribusi. Jadi sebut saja truk itu kalau masuk di wilayah galian pasir itu bayar retribusi ya, satu truk sekian ratus ribu itu. Nah, ternyata ketika gubernurnya sidak di situ, gubernur kaget. Kenapa tidak pernah mengeluarkan surat retribusi seperti itu? Ya usut punya usut ya. Ya orang-orang di lapangan aja mereka kolusi ya, mereka kolusi. Nah itu hal-hal seperti itu berarti mengada-ada supaya orang memperoleh harta dari orang lain ya. Ya. Berarti mengambil harta, mengambil rezeki dari orang lain dengan jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Gini harus hati-hati kita ya. Oleh keterangan ini ya, oleh keterangan ini ya, diterangkan bahwa kalau ketemu orang begitu perangi aja ya. Udah jangan tunda-tunda, dah perangin aja tuh ya. Ya, perangi itu bisa dibunuh gitu ya. Karena perintahnya Nabi kalau ketemu asyiran faqtuluhu ya. Bunuh aja, perangi aja. Nah, bunuh itu ya bahasa saya bukan dibunuh orangnya, tapi dibunuh pekerjaannya. Pekerjaannya dibunuh. Kalau dibunuh orangnya kita udah masuk penjara kita ya. Jadi ini pungutan liar yang sampai hari ini masih banyak terjadi di mana-mana. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, terhadap pekerjaan yang seperti ini, kalau memang mereka adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita, kita doakan semoga Allah berikan pekerjaan lain yang lebih layak. Kemudian kita berikan nasihat, karena kan kadang-kadang apalagi zaman sekarang ini zaman dimana ya putusan sepihak pekerja itu luar biasa ya. PHK sekarang ini sedang di mana-mana ya. Saya dengar di satu usaha media itu dari karyawan 5.000 ya dikurangi 2.000 tinggal 3.000
Dari 3.000 ya sekian bulan kemudian dikurangi lagi tinggal 1.000. Berarti sudah 4.000 karyawan itu di kandang dirumahkan. Sekarang tinggal 500 ya. Dari 3.000 ya, dari 5.000 tersisa ya, itu cuman 500 karyawan. Oh, ini berarti berapa ribu nih? 4.500 karyawan ya. Ya, diputus hubungan kerja. Sementara mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, mungkin punya tanggungan, ya entah itu utang kendaraan atau utang rumah dan sebagainya. Ya, mungkin kalau urusan utang rumah kendaraan masih bisa ditunda, tapi urusan keluarga, urusan perut, bagaimana dah tuh? Ya. Ya, makanya kalau muncul ya curanmor, ya makin marah, atau misalnya perampok atau ya sejenisnya, itu boleh jadi karena perut sudah mulai lapar. Perut sudah mulai lapar kan repot. Ya kita aja dah kita sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ayah, pulang anak pada nangis ya pada nangis, pada kurus, matanya celong, hidungnya meler ya, pada nangis. Kita nggak punya duit, yang dilihat kanan kiri udah nggak ada ya, udah nekat udah, ya Allah, daripada anak saya mati darurat kali ini ya, motor tetangga dicolong, pretelin dah. Tolong pretelin ya, biar nggak ketahuan, pretelin dijual ya, jual spare partnya ya, itu bisa jadi seperti itu. Karena keadaan yang makin susah. Sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah ya, dari keburukan perilaku perbuatan ini, dan juga mohon pemeliharaan dari Allah supaya terhindar dari fitnah. Wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitabi Mawa'idil Muluki, dan menjelaskan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Mawa'idul Muluk, anna Kisra, bahwasanya seorang kaisar, kharaja, keluar, min ba'di ayyamihi, dari sebagian hari-harinya, lis-saidi, untuk berburu. Fanqata'a, lalu terpisahlah sang kaisar, an ashabihi, dari pengawal-pengawalnya. Wa adallathu, dan memayungi kepadanya, sabahatun, awan ya, tiba-tiba muncul awan, mendung. Jadi nggak kayak Nabi. Kalau Nabi itu dipayungi awan, bukan awan mendung ya, sehingga tidak ketiban hujan. Kalau ini dipayungi awan, artinya tiba-tiba muncul awan, mendung ya, famatarat mataran, lalu tiba-tiba hujan syadidan, besar ya. Hala bainahu wa baina jundihi ya, keadaan antara dirinya dengan tentaranya ya, dengan pengawal-pengawalnya. Famadha, maka telah lewat ya. La yadri, tiada tahu ya, pengawalnya dengan kaisarnya, dengan rajanya, aina yadhabu, kemana itu sang raja pergi. Fantaha, maka sampailah ya, ila qauhin fihi ajuzun, sampailah sang raja itu ke satu gubuk ya, satu rumah kecil, fihi, yang di dalamnya ajuzun, ada seorang perempuan yang sudah renta, perempuan yang lemah. Fanazala, lalu turunlah sang kaisar, indaha, di gubuk nenek-nenek tadi. Wa udkhila farasahu, dan dia memasukkan kudanya supaya tidak terkena oleh hujan. Fa aqbalat ibnataha bi baqaratin, fa aqbalat ya, lalu qabalah ya, mendatangkan ibnataha, anak perempuannya dari si nenek tadi, bi baqaratin ya, dengan seekor
lembu, seekor sapi, sapi betina. Fada'adha lalu memanggillah itu perempuan, ha akan sapinya, akan kerbaunya, menarik itu perempuan akan kerbaunya. Fahtalabatha lalu memerah, memerah itu anak perempuannya akan susu sapi. Fara'a lalu melihatlah Kisra kaisar labanaha kasiron, air susunya banyak. Faqala lalu berkata sang kaisar, yambaghi an naj'ala ala kulli baqaratin harasan, kharajan kharajan. Yambaghi menginginkan dia, an naj'ala untuk aku jadikan ala kulli baqaratin atas tiap-tiap sapi kharajan diberikan pajak. Fahada maka ini halabun kasirun, susunya banyak. Summa qamat kemudian bangunlah anak perempuan dari si ajus tadi, nenek tadi, akhiral laili pada akhir malam, tahlibuha untuk memerah air susu dari sapinya. Fawajadatha lalu ia menemukan sapi itu la labanun fiha, air susunya ngempes, nggak ada susu di dalamnya. Fanadat lalu dia memanggil-manggil, ya umma, embok, simbok, itu kalau orang Jawa ya. Kalau orang kita ya apa, ni gitu ya. Nyak gitu ya. Orang kita nyak ya. Ya umma, nyak gitu. Ya umma, qad atmaral maliku li ra'iyatihi su'an, qad atmara sungguh telah berniat jahat al maliku sang raja li ra'iyatihi akan pemerintahannya su'an dengan niatan yang buruk. Wa ma dzalika dan apakah itu? Qalat, si nenek tadi nanya, apakah itu niatannya si sang raja? Qalat, anak perempuannya mengatakan, innal baqara ma tabidu biqatrati labanin. Bu, artinya sesungguhnya sapi ini tidak lagi keluar setetes pun dari air susu. Qalat, maka berkata sang nenek laha kepada anak perempuannya, umkusi, udah stop, berhentilah kamu dari memerah susu karena susunya lagi ngempes. Fa inna alaiki, karena bahwasanya bagimu lailan, satu malam, jadi udah biarin deh, malam ini nggak merah susu nggak apa-apa, besok nggak dagang nggak apa-apa gitu. Habis bagaimana kalau dipaksain, nanti itu sapinya ngamuk susu kempes dipencet-pencet ngamuk Kalau susu tebal dipencet-pencet bagaimana? Susu sapi ini, susu sapi. Fa'atmara Kisra fi nafsihi, lalu berubah niat sang kaisar dalam dirinya ketika mendengar teriakan itu perempuan, susunya tidak keluar. Al-adla warruju'a andalika, dia akan bersifat adil dan menarik diri dari niatannya memungut pajak, andalikal azmi, atas niatan itu. Falamma kana, maka ketika telah ada akhiral laili, pada akhir malam, qalat laha ummaha, qalat berkata laha kepada anak perempuannya, ummuha, ibunya, qumi ihtalibi, neng bangun, ini sudah akhir malam, perah itu susu sapi. Faqamat, lalu bangunlah itu anak perempuan. Fawajadatil baqaratu hafilan, maka ditemui olehnya sapi itu susunya
penuh, air susunya penuh. Faqalat, lalu berkata itu anak perempuan, ya ummah, nya, wahai ibu, qad wallahi, sungguh demi Allah, zalama fi nafsil maliki minasyarri, zala telah hilang, fi nafsil maliki dalam hati sang raja, minasyarri dari perbuatan buruk. Falamma irtafa'an naharu, maka ketika telah naik waktu siang, berarti sudah masuk waktu sore, waja'a ashabu Kisra, dan datang apa itu pengawal-pengawalnya sang raja, farokiba, kemudian sang raja menaiki kendaraannya, wa amara, dan memerintahkan bihamlil ajuzi wa ibnatiha, untuk memanggil si nenek itu dan anak perempuannya, ilaihi, di hadapannya. Fa ahsana, lalu memberikan hormat, ya, sang raja, ilaihima, kepada si nenek-nenek sama anak perempuannya. Wa qala, dan berkata, kaifa alimtuma, bagaimana kalian mengetahui dzalika, akan hal itu, bagaimana kalian tahu kalau saya ada niat buruk, lalu kemudian saya batalkan niat buruknya dan saya rubah, ya, untuk tidak pungut pajak. Qalatil ajuzu, berkata al ajuz, si nenek, inna, sesungguhnya kami, bihadzal makani, di tempat ini, mundu kada wa kada, sejak, ya, tahun ini dan tahun itu, sejak lama. Fama umila fina bi'adlin, fama umila, maka tiada dipungut, fina, dari kami, bi'adlin, keadilan, ya, illa, kecuali ahsobat arduna, menjadi subur bumi kami, ya. Jadi tidaklah dipungut pajak kecuali kemudian buminya menjadi subur. Wattasa'a aisyuna, dan menjadi longgar kehidupan kami. Wa ma umila, dan tiada dipungut, fina, dari kami, bijurin, ya, bijurin, dengan kenyataan, illa, kecuali dhaqa, menjadi sempit, aisyuna, kehidupan kami, wan qata'a, dan menjadi putus, mawaddatan naf'i, keuntungan, kemanfaatan dari hasil bumi, anna, dari kami. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini cerita tentang raja dan nenek-nenek. Raja sama nenek-nenek, ya. Kalau tadi ayat Quran menjelaskan tentang bahayanya memungut pajak. Nah, di bawah ini ada riwayat yang menjelaskan tentang ayat di atas, ya. Raja berangkat untuk berburu, ya. Biasa kan kalau raja mau berburu, itu raja di tengah, ya. Ulu balangnya, pengawalnya di depan, kanan kiri, samping, kanan kiri, di belakang, kanan kiri, gitu. Nah, namanya mau berburu ke hutan, ya, harus berpencar, ya. Berpencar dah tuh, pencar, ya, pisah, ya. Antara pengawal dengan raja itu pisah. Tiba-tiba cuaca gelap, mendung, akhirnya hujan. Begitu hujan, udah tuh, ya, ya, kacau acara, ya, gitu kan. Kalau kita punya acara hujan kan kacau, ya, ya, ya. Nggak acara apa dah, acara manten misalnya outdoor, gitu, ya. Udah selesai akad nikah, ya, geledeknya nyamber, ya, tahu-tahu hujan, bagaimana dah tuh, kacau. Ya. Nah, akhirnya pisah tuh, nggak ketemu satu dengan yang lain. Raja, ya, muter-muter nyari tempat berteduh, bertemulah gubuk, ya, rumah, ya, rumah kecil lah, rumah kecil, mampir di situ, ketemu nenek-nenek di situ. Ya, bahasa kita, nek, boleh numpang ya, masih hujan, ya, saya ini raja. Si nenek mah nggak mau tahu mau raja kayak mau siapa kayak gitu. Nah, kudanya bawa masuk. Tiba-tiba anak perempuannya juga
menyodorkan tentang sapi ya, yang sudah sepatutnya untuk diperah susunya. Diperah susunya. Diperah susunya, begitu susunya banyak, ya raja mikir nih, wah ini kalau dipajekin lumayan ini, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan begitu. Ya. Ya. Tadinya tidak dipikirkan, tapi begitu misalnya di sini ada pasar malam, ya, kemudian yang dagang banyak, wah kata Pak RW atau Pak RT-nya dipajekin lumayan ini. Duit tuh. Satu lapak berapa tuh? Nah, tadinya mah gratis, ya. Begitu, aduh potensi duit, satu lapak 200. Nah, ternyata ada ya, 100 lapak, udah berapa itu? 100 kali 200 berapa tuh? Ya. Ya, 20 juta ya? Iya, 20 juta coba. Pasar malam tuh satu kali gelar 20 juta. Cincai udah. Nah, misalnya begitu, ini misal ya. Ya kita juga nggak pernah tahu apa ada pungutannya begitu atau enggak, ya wallahu a'lam. Nah, oleh raja pikir ini sapinya subur mengeluarkan susu. Kalau ini susu kita pajakin, ada kebakaran di mana ini? Masjid? Pasar sore. Nah itu udah berhenti di situ. Oh, kapan? Kapan kebakarannya? Oh, 6:30 tadi. Oh, barusan doang. Ya Allah. Belah mana itu? Aryani. Oh. Al-Hikmah, dekat Al-Hikmah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan selamat amanah ya. Ya Allah, selamat semua, aman semua. Ya. Apa ini tadi? Raja ya. Raja lihat sapi diperah susunya banyak, dia mikirlah, wah ini dipungut pajak enak nih. Nanti pulang ke kerajaan, pendataan sapi seluruh negeri. Nah, setiap sapi ya dipungut pajak. Ya. Akhirnya tiba-tiba sapi yang biasanya diperah keluar susu nggak keluar susu. Nah begitu nggak keluar susu, kata sang raja, aduh bagaimana ini kalau begini? Gimana kalau begini nih? Ah udah dah, saya nggak jadi dah, katanya. Nggak jadi pungut pajak, ya. Karena kontan itu, kontan susu sapi itu tidak keluar. Nah lalu kata ibunya, udah neng, udah perah lagi susunya. Ya. Tiba-tiba ditemui air susunya sudah melimpah kembali. Masya Allah. Maka raja bingung nih, ini bagaimana kok bisa sampai seperti ini? Orang tahu seperti ini, ditanya, ya, gimana bu, kok bisa tahu? Ya, pikiran saya, gitu. Ya karena di sini begini Tuan Raja, sudah dari tahun ke tahun, dari dulu-dulu juga begitu. Kalau nggak ada pungutan pajak, subur kampung ini, tanaman apa aja jadi. Ya semuanya subur kemahripah loh Cinawi gitu ya. Tapi kalau ada yang nakal, ada yang pungut pajak, ini tanaman pada gersang gitu. Akhirnya dibebaskan itu ya, dibebaskan dari perpajakan. Masya Allah. Jadi rupanya pajak itu menjadikan sebab ya, berkurang berkah ya, berkurangnya keberkahan ya. Nah justru kalau bebas pajak itu hidup jadi berkah. Lah terus negara dari mana? Negeri ini kekayaannya besar ya. Negeri ini kekayaannya luar biasa.
Ya, tanpa mungut pajak dari rakyat juga negara sudah subur makmur kalau mengelolanya dengan baik. Bahkan kata mantan seorang menteri ya mengatakan kalau negeri ini tidak dikorupsi oleh penguasa-penguasa ya, hari ini negara bisa menjamin ya kesejahteraan rakyat. Bahkan per kepala itu mendapatkan jatah uang dari negara 20 juta. Nah, Insya Allah ya. Per bulan mendapati 20 juta. Jadi orang banyak-banyakan anak itu. Iya. Yang anaknya banyak kan jadi jatahnya lebih banyak. Masya Allah. Iya. Tapi nyatanya bagaimana? Belum sampai. Iya. Iya. Kemari Pak, lohnya merosot, lolos. Ya Allah, yang kemari Pak ya, yang sempit ya sempit, yang susah makin susah. Ya Allah. Jadi disiplin untuk tidak korupsi di level bawah, tapi di atasnya udah pada dikorupsi. Sekarang kan gaji, kemudian biaya transport, misalnya ceramah di lingkungan Pemda atau di lingkungan pemerintah, itu kan sekarang sistemnya kan transfer, menghindari korupsi. Nah, ternyata sebelum ditransfer di sononya sudah banyak kena korupsi. Lalu gimana coba? Ada. Jadi susah untuk melawan tembok yang sudah tebal ya. Sekarang kita lihat sidangnya mantan Menteri Nadiem aja ya. Orang yang baik, orang yang jujur ya. Dia menempatkan Chromebook di tiap-tiap sekolahan ya, di Indonesia supaya terkontrol orang tidak korupsi ya. Malah justru kena masalah gitu. Karena ketika terkontrol berarti kan orang nggak bisa bermain. Nah, pemain ini kalau nggak bisa bermain kan panas. Itu yang kita lihat. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia ya dari pemerintahan yang tidak jujur. Amin ya rabbal alamin. Tambihun, dikit lagi ini. Peringatan, innal muksa haramun ijma'an. Sesungguhnya ya namanya pemungut pajak itu haramun ijma'an. Hukumnya haram secara ijma' para ulama. Wa yakfuru, dan dihukumi kafir manistahallahu, orang yang menghalalkan, membolehkan. Qala, atau berkata innahu haqqus sultan, sesungguhnya itu adalah haknya sultan atau raja. Mu'taqidan, dia beriktikad annahu haqqun, bahwasanya raja itu punya hak untuk memungut pajak. Wa qala sultanul ulama, jadi kalau orang masih mengatakan itu kewenangan negara, kewenangan pemerintah, itu bahaya, itu hati-hati itu. Wa qala sultanul ulama'i, dan berkata sultannya para ulama, Imam Izzuddin bin Abdussalam, yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam, bi annahu, dengan bahwasanya beliau yahrumu, mengharamkan, alaman, atas orang, ya'rifu, yang melihat, al-kitabata ya, kitabah, sekretaris, wal hisaba, dan juru hitung ya, kitabatu hisabin, yang menulis hitungan-hitungannya ya, lil muksi, bagi pemungut pajak. In qasada, apabila menginginkan, i'anatul zulmati, menolong kedzaliman, alladzina la'anahumullahu wa rasuluhu, yaitu pada orang-orang yang Allah telah melaknat kepada mereka, Allah dan Rasulnya melaknat kepada mereka. Jadi ini nggak main-main, ini urusan pungutan pajak ya, apalagi pajak yang sifatnya liar. Kenapa? Karena hukumnya
haram secara ijma'i, kesepakatan ulama bahwa memungut pajak itu hukumnya haram. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.